Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang perubahan karakter. Saya terdorong untuk membagikan topik ini karena saya mengerti bahwa proses perubahan karakter itu merupakan satu fase di dalam pendewasaan diri seseorang untuk kemudian dia mengejar keserupaan dengan Kristus. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sebetulnya goal daripada kekristenan adalah untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Karena sebagaimana nanti Tuhan Yesus akan menjadikan orang Kristen itu menjadi mempelai wanita bagi dirinya, maka harus terdapat keserupaan antara dirinya dengan mempelai wanitanya. Jadi kalau Yesus adalah sempurna, maka mempelai wanitanya juga harus sempurna, gitu ya. Nah, dalam pelayanan Tuhan yang saya sudah jalankan di TRC ini, dalam kurun waktu 5 tahun, di sini saya sangat menekankan adanya perubahan karakter. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kemudian saya bersemangat dengan pelayanan ini dan melihat perubahan karakter ini juga merupakan energi di dalam diri saya untuk tidak pernah lelah untuk memberikan didikan, kemudian nasihat, bahkan teguran kepada orang-orang yang saya layani. Dan sungguh terbukti, sekalipun tidak mudah, mereka yang memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat dan juga teguran, mereka diubahkan. Nah, ini juga yang membuat saya tidak tertarik untuk melakukan pelayanan seperti yang saya lakukan dahulu, gitu ya. Karena saya menyaksikan bahwa orang bisa saja rajin ke gereja, bahkan pelayanan, membagikan firman, tapi karakternya nggak berubah. Nah, sementara firman Tuhan berkata di Galatia 5 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Galatia 6 ayat 15 katakan seperti itu. Lalu di Roma 12 ayat 2 juga berkata bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Selama kurang lebih 5 tahun saya melayani di sosial media, bertemu dengan beragam karakter orang, berbagai suku, bahkan bukan cuma di Indonesia, gitu ya. Saya mendapati bahwa proses perubahan karakter ini adalah proses yang tersulit di dalam setiap orang dan membuat tidak sedikit orang gagal untuk bertahan di dalam pemuritan ini. Jadi kalau sekarang untuk tuntunan pelayanan di TRC ini, orang-orang baru orang-orang yang baru bergabung baik di TRC Group dari Facebook, juga di
grup WA yang kami sebut dengan nama Big Internet, kami ajarkan mereka, kami bujuk mereka, kami berikan pengertian yang tiada lelahnya untuk kemudian membaca firman Tuhan. Nah, tetapi itu baru dasar. Sebab dari dahulu ada tidak sedikit orang yang sudah mengambil komitmen, mengambil bagian untuk melakukan pembacaan Alkitab, lalu berdoa, bahkan berpuasa gitu ya. Beberapa dari antara mereka ada yang kemudian undur karena gak setia. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Amsal katakan seperti itu. Memang gak banyak yang setia. Lalu ada juga kelompok yang kemudian tidak menikmati apa yang kami sebut dengan paket aktivitas rohani. Gak menikmati pembacaan firman, gak menikmati doa, kemudian gak menikmati puasa. Lama-lama bosan, akhirnya undur. Sama ketika kita misalnya terhadap makanan. Kalau kita suka terhadap makanan, satu jenis makanan, maka kita tidak akan pernah bosan untuk menikmati makanan tersebut. Nah, demikian juga kalau orang menikmati pembacaan firman, berdoa, maka sekalipun ada tantangan hidup, maka dia akan terus menikmati pembacaan firman, dia akan menikmati doa. Nah, tapi kalau kemudian orang tidak menikmati pembacaan Alkitab, tidak menikmati doa, nggak masuk hadirat Tuhan, nggak menikmati puasa, maka oleh proses waktu dia akan berhenti, dia bosan, lama-lama berpikir ngapain lakukan ini semua gitu ya. Ada kelompok orang yang seperti itu. Tetapi yang tak kalah memprihatinkannya bagi diri saya adalah ketika kemudian seseorang sudah lewat pada tahap kesetiaan untuk melakukan dia sudah memiliki konsistensi untuk melakukannya, tetapi toh akhirnya gagal karena dia tidak sanggup untuk membayar harga perubahan karakter. Karena di dalam pemuritan, baca Alkitab itu masih tangga pertama gitu ya, masih lompatan pertama untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Jadi orang kemudian membaca firman itu baru level 1. Belum bisa dikatakan seorang murid kalau hanya baca firman. Naik lagi harus memiliki kemandirian dalam berdoa, melakukan doa, pujian dan penyembahan, bahkan mengambil puasa rutin, mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu, atau bahkan 3 kali seminggu, berselang sehari berpuasa, sehari kemudian tidak berpuasa, begitu ya. Itu bisa saya katakan baru level 2. Level selanjutnya, tahap selanjutnya adalah harus dipastikan setiap orang harus menjadi pelaku firman. Apapun yang dituliskan dalam firman itu, entah itu enak, tidak enak, harus menjadi pelaku firman. Nah, inilah yang menjadi awal seseorang berubah. Di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, semua firman yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tahap bagi seseorang untuk menjadi pelaku firman, untuk bisa menjadi ciptaan baru, seperti yang dikatakan oleh Galatia 6 ayat 15, untuk menjadi serupa dengan Kristus,
tahap proses baru dimulai kalau seseorang sudah menjadi pelaku firman. Jadi kalau hanya sebatas membaca, kemudian rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan, itu kan baru hanya sebagian kecil daripada perintah Tuhan. Membaca firman, lalu kemudian ke gereja sekali seminggu, itu hanya hitungan jari dari ayat firman Tuhan yang baru dilakukan, bahkan mungkin melayani. Nah, orang tidak, perhatikan pernyataan saya, seseorang tidak mungkin berubah kalau hanya dia sebatas membaca firman. Seseorang tidak akan berubah karakter sekalipun dia rajin ke gereja. Mungkin ini sepertinya pernyataan ekstrim gitu ya. Seseorang juga tidak akan pernah berubah sekalipun dia rajin pelayanan. Bahkan bagi firman sekalipun. Seseorang hanya akan berubah kalau dia menjadi pelaku firman. Sebab ada banyak orang yang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin berbagi posting, tapi karakternya tetap sama. Saya sudah menemukan itu. Orang-orang seperti ini, baik di gereja yang tidak tepuk tangan sampai pada gereja yang tepuk tangan, yang berbahasa roh. Saya temukan banyak orang yang karakternya itu tidak berubah. Ada tak sedikit orang yang merasa diri kalau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, bisa berbahasa roh gitu ya, merasa diri paling rohani. Bahkan ada yang aneh belakangan ini, merasa menyebut nama Yesus dengan Yesus Hamasyah gitu ya, panggilan memanggil Allah dengan Adonai, Elohim, merasa diri paling rohani. No, bukan seperti itu untuk kemudian orang mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan hidup. Yang paling awal adalah bagaimana dia berkomitmen untuk menjadi pelaku firman. Apapun itu, mau enak, mau tidak enak, mau ringan, mau sedang, mau berat, itu adalah fondasi utama. Ini adalah proses awal untuk seseorang mengalami perubahan karakter. Kalau seseorang hanya rajin ke gereja saja, kemudian rajin pelayanan, hanya baca Alkitab, suka dengar video-video rohani gitu ya, suka dengar lagu-lagu rohani, itu tidak akan cukup mampu mengubahkan karakter seseorang. Alkitab sudah katakan tadi bahwa oleh menjadi pelaku firman, kemudian kelakuan orang berubah. Nah, tetapi di dalam pelayanan TRC ada namanya discipleship, ada namanya pemuritan, pembentukan karakter, di mana ada masanya seseorang bisa ditegur gitu ya, bisa dinasehati dengan keras gitu. Nah, pada tahap ini orang harus mampu mempertaruhkan egonya dan memiliki kerendahan hati. Karena untuk orang bisa menerima nasihat dan teguran yang keras, itu dibutuhkan kerendahan hati. Itulah kenapa Yesus berkata, belajar untuk kerendahan hati daripada Tuhan. Saul gagal berubah dalam hidupnya karena dia tidak memiliki kerendahan hati ketika Nabi Samuel menegur dirinya. Dia mempertahankan harga dirinya sebagai raja. Sekalipun Nabi Tuhan memperingatkan dia tidak sungguh-sungguh mau berubah. Saudara yang membaca Alkitab pasti tahu akhir hidup daripada Saul. Dia mati di tangan musuh, mati dengan cara tidak terhormat. Berbeda dengan Daud yang ketika dia berbuat dosa, bahkan menurut saya tak kalah jahatnya pelanggarannya dibanding Saul. Tetapi kemudian dia bertobat, dia mengaku kesalahannya, mengaku dosanya, dia bertobat, dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan pulihkan dia. Malah akhirnya Daud diakui Tuhan menjadi seorang yang berkenan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Karena dia
memiliki kerendahan hati. Padahal dua-duanya sama-sama melakukan kesalahan. Tetapi respons Saul berbeda dengan respons Daud. Saul tidak mau merendahkan hatinya. Kemudian akhir hidupnya sangat memprihatinkan. Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, lalu kemudian dia mati dengan cara terhormat, dengan rambut putih dan bukan di tangan musuh. Lalu kemudian Raja Ahab menjadi contoh yang kedua dari orang yang mengeraskan hati. Saudara bisa baca bagaimana akhir hidup seorang Ahab. Sangat memprihatinkan dan tidak bernilai. Karena tidak memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat dan juga teguran. Nah, kembali kepada topik kita pada kesempatan ini. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk mengalami perubahan hidup menjadi ciptaan yang baru, proses awal adalah komitmen diri untuk menjadi pelaku firman. Apapun itu, sekalipun harus mempertaruhkan ego, menjadi pelaku firman adalah awal untuk mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter. Lalu dari pengalaman saya 5 tahun ini melayani para sahabat, ada yang gagal untuk bertahan dan sampai mengalami perubahan hidup. Tentu akhirnya gagal juga untuk berbuah, tetapi tidak sedikit juga yang kemudian mengalami perubahan hidup, mereka berubah karakter, lalu kemudian semakin bersih dan berbuah. Perbedaan keduanya adalah sama kurang lebih dengan respons Saul dan juga Ahab. Orang yang berubah di dalam pelayanan TRC, mereka kemudian bahkan berbuah menjadi rekan pelayanan di dalam pelayanan TRC, menikmati dalam mengikut Tuhan, adalah mereka yang bukan cuma pendengar, bukan cuma pembaca firman, tetapi berkomitmen menjadi pelaku atasnya. Bahkan untuk menjadi pelaku firman yang paling sukar sekalipun, yang harus mempertaruhkan ego, yang harus bahkan rugi, mereka membayar harga untuk itu dan mereka berubah. Sementara orang yang gagal adalah orang yang memang tidak jujur menjadi pelaku firman. Lalu tahap seperti finishing untuk mereka, sehingga kemudian mereka betul-betul berubah, diubahkan seperti Kristus, adalah mereka menanggalkan ego mereka. Padahal kalau mungkin dari beberapa pertimbangan, mereka punya alasan untuk tidak tunduk dengan tuntunan yang saya berikan. Mungkin karena faktor umur, mungkin juga karena mereka sudah pelayanan di gereja lokal mereka, karena bukan hanya 1-2 orang yang kemudian juga melayani di gereja lokal, tapi tetap tunduk di dalam otoritas TRC. Mereka kemudian berubah karena mereka memiliki kerendahan hati. Mereka mau merelakan ego mereka untuk diubahkan. Lalu satu lagi tambahan dalam video kali ini adalah apa yang membuat orang bisa berubah. Selain tadi menjadi pelaku firman, itu proses pertama, lalu dimantapin lagi dengan ditegur, direndahkan, dinasehati gitu. Maka hal yang lain yang membuat orang bisa berubah adalah dia punya intimacy with God. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Contohnya Daud. Daud adalah seorang yang suka memuji, menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan, itu kata Mazmur.
Dia orang yang sangat merindukan Tuhan. Dari Mazmur kita bisa lihat bagaimana Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan itu cenderung memiliki hati yang mudah hancur. Jadi ketika ditegur, sekalipun Daud adalah raja ketika itu, yang sama dengan pemerintah, presiden saat ini gitu ya, ditegur oleh seorang rohaniawan, ya jelas secara dunia posisinya sebagai raja itu lebih tinggi levelnya. Tetapi dia tetap memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat bahkan teguran Nabi Nathan. Kenapa? Karena hatinya hancur, mudah hancur. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan, jadi hatinya peka, kemudian mudah hancur, mudah menerima didikan. Kalau orang intim sama Tuhan, nanti ketika kekurangannya, ketidaksempurnaannya, bahkan pelanggarannya ditegur, dia akan dengan mudah menerima. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, gak ngerasain hadirat Tuhan, yang mungkin berdoa tapi seperti yang saya katakan pada pengajaran saya tentang rahasia doa, mungkin hanya berdoa, laporan Tuhan, bla 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 bla, terus kemudian amin gitu. Tapi orang yang seperti ini, ketika ditegur, dinasehati, itu akan cenderung menolak nasihat dan teguran yang diberikan. Nah, inilah hal-hal yang membuat orang bisa berubah menjadi ciptaan baru, seperti yang di Galatia 6 ayat 15, berubah oleh pembaharuan budi menjadi seperti Yesus. Langkah yang paling dasar adalah harus menjadi pelaku firman. Lalu kemudian terus diproses, dipoles, mengalami finishing, menjadi disempurnakan, mengalami sanctification. Itu harus mau siap untuk dinasihati, bahkan ditegur. Orang yang seperti ini harus orang yang tidak mempertahankan ego, bahkan harus memiliki kerendahan hati. Lalu kemudian orang kalau kemudian mau disempurnakan, sama seperti Yesus, mengalami perubahan karakter, dia harus intim sama Tuhan. Saya saksikan ini dari orang-orang yang saya sudah layani. Orang yang memiliki kerendahan hati, apalagi intim sama Tuhan, memiliki persekutuan yang baik sama Tuhan, itu hatinya lebih lunak, mudah hancur, dan mudah dibentuk. Sementara orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki kerendahan hati, maka akan cenderung tersinggung. Orang-orang seperti ini yang biasanya berpotensi untuk benci sama saya. Kenapa? Karena dalam teguran kan memang gak enak ya bagi daging. Kalau ditegur, dinasehati dengan keras, dia gak terima, akhirnya reaksi negatifnya adalah tersinggung. Kalau sudah tersinggung, sama seperti kemarin kesaksian yang saya bagikan, orang kalau sudah membuka pintu bagi si jahat, ketersinggungan, kemarahan, kebencian, kepahitan masuk ke dalam, maka tak heran kalau kemudian orang ini cenderung semakin jahat. Kenapa? Karena tadi roh-roh itu kemudian mengontrol dan menguasai hati dan pikirannya, maka yang keluar adalah ya perkataan-perkataan yang jahat, perilaku yang jahat, yang tidak semestinya menurut aturan firman Tuhan. Nah, saya berikan judul pada video saya ini, ogah berubah, tanggung sendiri akibatnya. Sama seperti Saul, ogah berubah, gak mau berubah. Kita lihat akhir hidupnya seperti apa. Berbeda dengan akhir hidup seorang Daud. Demikian juga dengan Ahab. Masa hidup kan cuma sekali. Kalau akhirnya kemudian gara-gara kita mempertahankan ego dan kita nggak mau berubah, maka tidak akan mungkin kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video ini dapat menjadi cerminan bagi setiap kita untuk mengenali diri kita sendiri, dan juga menjadi
pencerahan untuk kita bahwa kalau kita mau menjadi ciptaan baru, kemudian menjadi seperti Yesus, kita harus menjadi pelaku firman, menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Menjadi pelaku firman itu adalah awalnya. Lalu kemudian memiliki kerendahan hati untuk ditegur, mau melepaskan egonya, lalu kemudian intim sama Tuhan. Kalau orang yang intim sama Tuhan, tadi saya katakan sama seperti Daud, sekalipun dia ditegur, dia bisa menerima. Karena sebetulnya menurut pengalaman saya, orang yang intim sama Tuhan itu, dia sadar tentang kebesaran Tuhan. Dia kalau sudah sadar, merasakan Tuhan itu hebat, luar biasa, besar, agung, dan kita ini hanya seperti debu tanah, maka kita akan sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video ini menjadi berkat buat Anda, dan kita akan jumpa lagi pada video saya selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.